Halo adik-adik, apa kabar? Sudah ada yang mulai pembelajaran setelah hari Natal? Setelah liburan sudah masuk sekolah, Kak? Oh, nggak apa-apa. Kemarin liburan kemana? Keluar kota? Atau di rumah saja? Dimanapun kita berada, hati kita selalu senang. Yuk kita mau beribadah dan memuji Tuhan. Kenapa ya kita selalu merasa senang? Sebab Tuhan sayang saya, hatiku selalu senang. Kita mau mengucap syukur adik-adik karena Tuhan selalu melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyertai setiap langkah kami. Terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih atas berkat Tuhan yang selalu tercurah untuk kami. Saat ini kami akan memulai ibadah anak kami. Pimpin kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu ibadah anak kali ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau menggerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita selalu memuji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terpiringi. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terseram, amat luas takkan terpiringi. Oh, 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 sungguh indah. Adik-adik,
Kakak mau tanya, apakah orang tua kalian sayang pada kalian? Pasti. Ya, adik-adik, semua orang tua pasti sayang dan mengasihi kita. Kalau begitu, jika orang tua menjanjikan sesuatu, contohnya ketika naik kelas akan diberikan sepeda. Kalau adik-adik belum diberikan sesuai janjinya, apakah yang akan adik-adik lakukan? Marah? Kesal? Nanyain terus-menerus? Tidak. Ya, karena kita tahu bahwa orang tua kita sangat mengasihi kita dan pasti akan menepati janjinya. Pasti kita akan menunggu dan yakin akan janjinya. Nah, seperti cerita Alkitab hari ini, ada seorang yang menunggu dengan sabar. Siapakah dia? Mari kita mendengarkannya. Siapa yang sabar menunggu? Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan agar kami boleh belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk ayat firman Tuhan hari ini, adik-adik boleh baca untuk adik-adik yang kelas besar dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Ya, di Yerusalem hiduplah seorang pria yang bernama Bapak Simeon. Ia dikenal sebagai orang yang saleh dan juga benar. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ia mampu mengerti apa yang akan disampaikan Roh Kudus kepadanya. Roh Kudus menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Bapak Simeon tidak tahu siapa yang dimaksud sebagai Mesias dan juga kapan dia bisa melihatnya. Karena tidak ada petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus. Namun demikian, Bapak Simeon tetap sabar, tetap menantikan pemenuhan janji itu. Satu hal yang Bapak Simeon tahu, bahwa Mesias itu yang akan membawa penghiburan bagi umat manusia. Dialah yang nantinya akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dia tidak bosan dan juga tidak marah saat menantikan janji itu. Karena dia mengerti janji itu sangat berharga. Adik-adik, selama menantikannya, apa yang dilakukan oleh Bapak Simeon? Ya, betul. Bapak Simeon tetap hidup sebagai orang benar dan saleh. Ia tidak hanya duduk diam saat menunggu, tetapi melakukan, menjalani hidupnya seperti biasa, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik, ini sudah mendekati waktu janji Tuhan digenapi. Suatu kali Bapak Yusuf dan Ibu Maria datang ke Bait Allah.
untuk mempersembahkan korban berkaitan dengan pengudusan bayi Yesus, seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Mereka membawa 2 ekor burung merpati. Kemudian Roh Kudus memberitahu kepada Bapak Simeon, "Bapak Simeon, pergilah ke bait Allah. Di sana engkau akan bertemu dengan Mesias." Bapak Simeon bergegas pergi ke bait Allah. Kemudian Bapak Simeon menemukan bayi Yesus, yaitu Mesias yang dijanjikan oleh Roh Kudus untuk ditemui Bapak Simeon. Kemudian Bapak Simeon menggendong bayi Yesus dan memuji Tuhan. Lalu ia berkata bahwa kini ia siap meninggalkan dunia dalam damai sejahtera karena telah melihat Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Bapak Simeon merasa sukacita penuh karena apa yang dijanjikan kepadanya telah digenapi. Janji yang sangat berharga dan mendatangkan kebaikan telah dipenuhi dalam dirinya. Maka penantiannya selama ini tidaklah sia-sia. Selanjutnya, Bapak Simeon memberkati keluarga Bapak Yusuf dan menyatakan bagaimana bayi Yesus nanti kelak akan menderita untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tokoh Bapak Simeon? 1. Kita mau sabar untuk menantikan penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan pasti memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya janji Tuhan itu. Kita harus setia untuk hal itu. Baik adik-adik, sekarang ada ayat super buat adik-adik, yaitu diambil dari Yosua 21 ayat 45F. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, semuanya terpenuhi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mengingatkan kami agar kami terus menantikan dengan sabar menunggu apapun yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berjanji untuk memberikan kebaikan di segala kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Simeon menunggu Mesias yang dijanjikan Allah. Apakah sambil marah-marah? Kesal? Tanya terus-menerus pada Tuhan? Tidak. Simeon menunggu dengan setia. Karena Simeon percaya waktu Tuhan yang terbaik. Adik-adik, ibadah masih online. Sekolah
juga online. Mungkin kita jadi bosan, tapi percayalah, pandemi pasti segera berakhir. Dengan setia dan percaya pada Tuhan, kita akan melaluinya. Disuruh pakai masker, jaga prokes, mau melakukan atau ngomel. Kapan sih selesainya? Tidak ya, kita mau menunggu dengan setia dan percaya janji Tuhan yang akan membawa kebaikan untuk kita. Adik-adik akan membuat boneka. Bahan yang kita butuhkan adalah stik es krim. Namun jika adik-adik tidak memiliki stik es krim, adik-adik bisa membuat sendiri dari karton yang adik-adik gunting menjadi seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan 1 lembar kertas lipat. Bonekanya akan kita buat dengan cara membuat gambar wajah di bagian ujung sini. Nah, seperti ini ya. Kalau yang kardus juga kita gambar seperti ini. Kemudian kertas lipat kita gunakan untuk membungkus boneka yang kita buat. Pertama-tama kita lipat bagian bawahnya dulu. Kemudian bonekanya sudah jadi. Aktivitas kelas besar saat ini adik-adik diminta membuat pot tanaman dari kulit telur yang sudah dikeluarkan isinya. Seperti ini ya. Kulit telur ini akan kita isi dengan kapas yang sudah direndam dan dibasahi air sampai lembab. Kapas ini akan kita masukkan ke dalam kulit telur yang sudah dikeluarkan isinya. Kemudian kita akan memasukkan biji kacang hijau. Kita masukkan ya biji kacang hijaunya. Nah, biji kacang hijaunya sudah kita masukkan. Adik-adik bisa memberi hiasan pada pot tanaman dari kulit telur ini.
Dia kan spidol. Kita akan membuat wajah di kulit telur ini. Nah, bisa dibuat wajah seperti ini. Aktivitas ini dapat adik-adik potret, foto, kemudian dikirim ke grup kelas masing-masing. Setelah seminggu, minggu yang akan datang, adik-adik bisa melihat, mengamati selama seminggu pertumbuhan kecambah yang akan tumbuh dari dalam sini, pertumbuhan kacang hijau yang adik-adik semaikan tadi. Minggu depan adik-adik bisa foto lagi hasilnya pertumbuhan kecambah milik adik-adik. Ibadah kita sudah selesai. Sekolah minggunya sudah selesai. Untuk persembahannya, adik-adik bisa menitipkannya pada papa dan mama. Nanti papa dan mama yang akan mengirimkannya ke gereja. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye.